Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anha dan segenap ahlul bait yang kami muliakan. Bapak Ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah yang kami hormati, beliau Bapak Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Bali, Kombes Polisi Joko Tutunoko SH SIK yang kami hormati, beliau jajaran Takmir Masjid Polda Bali, Bapak Kompol Haji Taufik dan jajarannya yang kami hormati, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama yang kami hormati, Bapak Ibu pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati, Bapak Ibu panitia pelaksana Mujahadah Nisfis Sanah dalam rangka doa bersama dan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Provinsi Bali yang kami hormati, Khadimul Wahidiyah Provinsi Bali, kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan imam-imam jamaah yang kami hormati, hadirin, hadirat mujahidin, mujahidat, rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam barakah yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya keharibaan beliau sahibi syafa'ah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus keharibaan beliau segenap ahbabillah awliyaillahi salihin min awalihim ila akhirihim, wa khususan khasah hadrati ghawfi hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada petugas yang terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap manusia dari awal dilahirkan sudah membawa kesucian yang Allah bekalkan kepada manusia. Fi awalil bidayah, setiap manusia terlahir dalam keadaan kesucian, yuladu alal fitrah. Maka Allah juga memberikan amanah hidup dan kehidupan yang fana ini hingga nihaya hidupnya, hingga idza jaa ajaluhum, dia juga harus pulang kembali ke hadrah kesuciannya Allah, juga membawa sama ketika awal dia dilahirkan ke alam dunia yang fana ini, yuladu alal fitrah, maka mutlak kembali juga yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dari bidayah start permulaan kepada akhir hidupnya tetap dalam rangkaian kesucian,
karena awal asal dari yang maha suci. Maka untuk mengisi kehidupan yang Allah firmankan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan kehidupan, al-hayata wal mauta, dan kematian, untuk menguji di antara kita apakah tetap mempertahankan kesucian yang Allah amanahkan kepada setiap diri manusia ataukah tidak. Inilah yang kemudian akan membedakan antara satu dengan lainnya di hadapan Allah. Maka untuk menjaga kesucian ini dalam mengisi kehidupan dan menebarkan kesucian, maka perlu adanya petunjuk, guide dan huda yang memang menjadi arah kompas kehidupannya hingga tidak melenceng dari jalannya Allah. Karena Allah menegaskan, hala sabili wala tattabi'us subul, inilah jalan lurusku dan banyak jalan-jalan lain, dan jangan pernah engkau keliru memilih jalan. Maka diturunkanlah Al-Quran, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi, di mana kebenaran mutlak Al-Quran itu berlaku absolut karena datangnya dari zat yang maha absolut suci. Untuk mengajarkan isi kandungan gaiden, huda, petunjuk kitab suci ini, maka Allah mengutus, karena tidak ada yang mampu untuk menerima nur-nur kesuciannya Allah kecuali Al-Hadrah An-Nabawiyah. Beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an sering menegaskan, tidak ada yang mampu menerima nur-nur ilahiyah kesuciannya Allah kecuali Al-Hadratun Nabawiyah. Ketika Al-Hadrah An-Nabawiyah, ketika status nubuwah ini sudah akmaltu alaikum dinakum, sudah khataman nabiyyin, sudah tertutup, maka yang bisa menerima adalah Al-Hadratul Ghawthiyah, karena beliau adalah warithun nubuwah, pewaris kenabian, pelanjut estafet perjuangan syar'an wa haqiqatan. Bapak Ibu yang kami hormati, maka semua zaman tidak pernah kosong dari utusan yang membawa misi dan visi kesucian, di mana umat disucikan, di mana titik sentral dalam diri setiap manusia yang pada awal bidaya kehidupannya sudah membawa fitrah, maka titik sentral yang menjadi bidikan, yang menjadi titik stressing kajian tidak lagi kepada teoritik tapi aplikatif dan qalbiyah batiniyah, yakni ada yang difirmankan, yang disabdakan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, bahwa dalam diri manusia ada mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwa manusia yang lahir memang sudah membawa fitrah itu dan terikat dengan janji kesucian. Karena kita Bapak Ibu hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah, semua al-muhaqqiqin al-arifin billah berpendapat dan ittafaku bahwa ketika kita dibekali dengan fitrah oleh Allah, kita juga telah mengikat diri kita dengan janji di hadapan Allah sebelum kita dilahirkan dengan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, sebuah perjanjian primordial yang dalam kitab-kitab makfurat disebutkan dengan al-ahdul azali, janji primordial. Maka para utusan, maka para nabi dan rasul, dan setelah pintu kenabian ditutup, para al-wawuth, para sultanul awliya fi kulli zaman min awalihim ila akhiril qiyamah, membawa misi suci ini yang dalam perjuangan wahidiyah disebutkan dengan misi fafirru ilallah, kembali kepada Allah, dari Allah yang maha suci. Ketika pun kita secara jasadiah dilahirkan, sebelum itu pun kita telah mengikat janji suci kepada Allah
untuk bersyahadat. Qalu bala syahidna, iman musyahadah kepada Allah. Maka perjuangan suci yang dibawa oleh para utusan, yang dibawa oleh warithun nubuwah, para sultanul aulia hingga akhir kiamat, adalah membenahi jalannya umat hingga umat mendapat predikat radhiyatan mardiyah, ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada umat. Perjalanan hidupnya diridhai oleh Allah karena menapaki jalan sabilullah dengan petunjuk guidance hudan yang bernama kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya, atau dalam istilah Qur'ani disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian semua, firman Allah, satu dengan lainnya yang paling takwa kepada Allah. Maka perjuangan suci ini terus diperjuangkan, tetapi titik tekannya adalah hati, mudghah dalam diri manusia. Karena ketika hati ini baik semuanya, perilakunya menjadi perilaku yang akhlak mahmudah, pikirannya, visinya, dan semua gerak-geriknya, hidupnya 24 jamnya berisi dengan visi kesucian, hanya mengabdi semata-mata kepada Zat yang Maha Suci. Karena frame dan paradigmanya adalah paradigma nur ilahiyah yang suci sifatnya, maka juga berimplikasi kepada hubungan hablum minan nasnya. Ketika hablum minallah telah suci dan baik, sesuai dengan guidance, sesuai dengan huda, sesuai dengan Quranul Karim, sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka implikasi faktualnya hablum minan nasnya juga menebar kesucian-kesucian dalam kapasitas apapun dia. Mau dia menjadi PNS, mau dia menjadi pelayan, mau dia menjadi nelayan, mau dia menjadi apapun, kesucian yang menjadi basic langkah-langkahnya. Karena hatinya telah baik, karena mudghah yang dinamakan qalbu itu telah soluhal jasadu kulluhu. Untuk menerapkan hingga menjadi bagian yang mendarah daging dalam diri manusia, tidak lagi bersifat teoretik, tapi imannya iman musyahadah. Ketika disebut nama Allah bergetar wajilat qulubuhum, amalnya menjadi amal-amal soleh, tebaran-tebar amal hubungan koneksi interpersonalnya, hublum minan nasnya menjadi hubungan-hubungan yang baik. Maka semua pewaris Nabi yang disebut dengan sultanul aulia atau al-ghaus fi kulli zaman membuat dengan ilhamun ilahiyun wa rabbaniyun, dengan bimbingan syafaat Rasulullah, metode setiap al-ghaus, setiap mujaddid itu membawa metode penjernihan mudghah, penjernihan jiwa, penjernihan hati, untuk mewujudkan sebuah pribadi yang dari bidayahnya fitrah, kembalinya juga dengan membawa atallaha biqalbin salim ini. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para mereka-mereka yang menonton dari live streaming di seluruh dunia, dari Pondok Pesantren Kedung Lo Al-Munadzarah ini, di akhir zaman ini, untuk menemukan seorang yang Allah berikan kemampuan, tidak hanya beliau mempunyai iman yang kamil, tapi juga mampu melakukan transformasi dan transfer nur ilahiyah yang Allah berikan kepada hatinya, yang disebut dengan mentakmilkan orang lain. Begitu sulitnya, hingga disepakati oleh semua al-muhaqqiqin, al-mutasawwifin, al-arifin billah, tidak ada jalan lain dan satu-satunya aqrabut turuq ilallahi fi akhiriz zaman, yakni dengan bikasratis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang alawus di zamannya, yakni Syekh Abdul Hasan Asy-Syalili, beliau pernah mendawuhkan, lillahi ibadun
yutawalla tarbiyatahum sayyiduna nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi min ghairi wasitatin. Allah mempunyai hamba-hamba yang hamba-hamba ini yang membimbingnya, mendidiknya, menuntun, mengarahkan jalan hidupnya langsung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi, langsung beliau sendiri, min ghairi wasitatin, tanpa melalui siapapun, langsung Rasulullah yang melakukan bimbingan tarbiyah langsung. Ditanya beliau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, bi ayyi syai'in yanaluna hadzal fadla ya Syekh, dengan apa gerangan hamba-hamba ini mendapat anugerah agung dari Allah langsung dibimbing oleh Rasulullah? Beliau menjawab, bikasratis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perjuangan Wahidiyah, di mana tadi disebutkan oleh wakil kami dari PW Provinsi Bali, perjuangan yang mengajak diri kita pribadi, jami'al alamin, untuk sadar kepada Allah, menjaga kesucian dalam perjalanan hidupnya. Karena mundzul bidayah ila nihaya, dari awal lahir fitrah kembali juga dituntut oleh Allah harus membawa kesucian. Atallaha min qalbin salim, kembali pulang raji'una kepada Allah, mutlak harus membawa atallah biqalbin, dengan hati yang bersih. Maka perjuangan Wahidiyah dengan menggunakan metode memperbanyak sholawat dengan sholawat Wahidiyah, di mana semua ulama-ulama, terutama kami nukilkan dari kitab Sa'adatud Darain fi sholati ala sayyidil kaunain, wa bil jumlah fas sholatu ala nabi tusilu min ghairi syaikhin ila allamil ghuyub, tusilu min ghairi syaikhin lianna syaikha wassanada fiha huwa sahibuha bi khilafi ghairiha min al-adhkar fala budda fiha min asy-syaikhil arif wa illa la yantafi'u bihi sahibuha dakhalahu syaitan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara global dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah dalam sebuah metode perjalanan untuk usul kepada hadrah kesuciannya Allah, dengan sholawat langsung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mursyidnya. Berbeda dengan zikir-zikir yang lain, di mana zikir-zikir yang lain mengharuskan adanya mursyid kamil mukammil yang dalam prakteknya ada baiat, ada talqin. Tapi dengan sholawat langsung yang mentalqin, yang membaiat langsung sahibus sholati, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, maka perjuangan Wahidiyah, di mana perjuangan ini adalah perjuangan suci, agar kita selalu sadar kepada Allah, agar kita selalu melaksanakan perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana sudah jelas guidance-nya Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, inilah sabilullah. Maka dengan sholawat Wahidiyah, alhamdulillah, mereka-mereka yang sebelumnya tidak kenal sama sekali kepada Allah, apalagi sadar disebut nama Allah bergetar, apalagi pada tingkat makom seperti ini, untuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah saja mereka tidak pernah dekat dengan masjid. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah, sering ini beliau ceritakan sebagai bukan untuk riya, tapi tahaddus bin ni'mah, bahwa dengan bacaan nida, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, alhamdulillah, nur-nur ilahiyah itu masuk, karena langsung yang memohonkan agar Allah memberikan bimbingan nur ilahiyahnya kepada orang tersebut, yakni langsung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana permohonan Rasulullah tidak akan pernah tertolak di hadapan Allah. Semua permohonan Rasulullah, semua tangis, munajat, doa, permohonan permintaan Rasulullah pasti diijabah oleh Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang belum kenal sholawat Wahidiyah,
terutama yang mendengar atau langsung menyaksikan live streaming, mari kami ajak untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Kalau merasa masih kesulitan dalam membaca rangkaian yang ada dalam lembaran, perbanyaklah membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lihat diri kita pribadi ini. Akankah kita selama ini yang telah menjadi pengamal wahidiyah betul-betul telah menerapkan ajaran lillah dan billah, lirrasul birrasul, ajaran yang suci ini untuk nyambung, untuk ta'alluq, untuk ittisal kepada Allah dan Rasulullah. Karena ini yang disebut oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, lillah billah adalah penjabaran praktis la ilaha illallah lirrasul birrasul dari Muhammadur Rasulullah. Disebutkan dalam Al-Quran, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dengan lillah dan billah, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dihidupkan oleh Allah. Dengan lillah dan billah lirrasul birrasul, kita pulang dimatikan oleh Allah. Dan nanti dengan lillah billah lirrasul birrasul ini pula kita akan dibangkitkan di hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban dalam perjalanan dan semua aktivitas kita dalam mengisi hidup dan kehidupan amanah Allah di dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama-sama kita saat ini betul-betul siapkan lahiriah, lebih-lebih batiniah kita untuk sebentar lagi menerima fatwa amanah, pancaran khusus dari pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedung Lu'u Al-Munawwarah, beliau Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, di mana sudah jelas wasiat beliau. Maka wasiat yang telah dibacakan sebelum pemakaman beliau radhiyallahu an, mari pahami ini dengan hati yang jernih, dengan hati yang telah sebelumnya kita berjanji untuk taat kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, dunia dan akhirat. Wasiat ini pahami tidak dengan logika tapi dengan hati. Apa makna dari wasiat ini Bapak Ibu para santriwan dan santriwati? Mari tundukkan kepala. Kalau tidak karena nadrah al-Ghawuth, kalau karena tidak nadrah dan Rauf Rahim al-Ghawuth, siapakah ini? Siapakah pribadi kita ini? Akankah kita dalam keseharian siang dan malam kita menjaga kesucian amanah Allah? Apakah kita telah mengkhianati, menzalimi diri ini dengan melumuri kita dengan dosa dan maksiat? Bukankah Rasulullah setiap malamnya selalu menangisi umat, ummati, ummati, ummati? Maka Al-Wawud sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah, beliau senantiasa menangisi kita. Tidak lagi yang dipikirkan pribadi dan keluarga, tapi ummati, ummati, ummati. Karena ini amanah Rasulullah kepada beliau. Dijaga umat, dijaga jalannya umat, agar umat menjadi bagian yang nanti akan bersama-sama dalam surganya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, para santriwan dan santriwati, setiap mujahidin mujahidat rahimakumullah, mari tundukkan kepala, lihat diri kita, lihat lembaran-lembaran yang kita tulis sendiri dalam setiap hari siang dan malam kita. Bukankah kita menulis sendiri perjalanan ini? Akankah tulisan kita ataukah tulisan kegelap gulitaan dosa setiap saat? Maka kalau kita tulis dengan dosa-dosa, hati ini tidak ittisal kepada Allah, tidak lillah dan billah, tidak lirrasul birrasul, maka di sanalah nanti tempat kita, kecuali kita mendapat jangkungan dari pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedung Lu'u Al-Munawwarah ini. Mari bersama-sama manggil-manggil Rasulullah dengan khusyuk, dengan hudur hati. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam
وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. Mari berhenti panggil-panggil Rasulullah, karena air mata yang tumpah disebutkan dalam asar dan akhbar. Fa inna dumu'al muhibbi la tasqutu ilal ardi. Air mata yang tumpah saat kita menjerit manggil-manggil ya Sayyidi Rasulullah tidak tumpah ke bumi, tapi ditampani oleh malaikat-malaikat, kemudian dibawa dihaturkan kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihaturkan, kemudian malaikat itu matur kepada Rasulullah, ini umat panjenengan ya Rasulullah, manggil-manggil panjenengan ya Rasulullah, mohon agar panjenengan memohonkan maghfirah atas dosa dan maksiatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, oh syauqa ila ikhwanil ladzina ya'tuna min ba'di, wahai malaikat, beritahukan kepada umatku yang menangis itu, aku juga lebih rindu kepada mereka ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Hidup kita penuh dengan gelap gulita petang karena dosa dan maksiat. Bangun tidur kita lupa kepada Allah, perilaku, tangan, kaki, anggota badan zahiriyah kita penuh dengan kemaksiatan. Apalagi batiniah rohaniah kita penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Bagaimana kita akan dikumpulkan dengan para kekasih-kekasih Allah kalau kita tidak betul-betul berdep-dep menjerit memanggil beliau sahibus syafa'ah, dan beliau para kekasih Allah, wabil khusus al-ghauf fi hadzal zaman radhiyallahu an, karena beliau para al-ghauf fi kulli zaman, seperti beliau Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ar-Rifai, Syekh Ad-Dasuki, Syekh Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abdullah Ulama Al-Haddad, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, dan beliau al-ghauf fi kulli zaman, hingga beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, dan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, dan saya yakin beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Ali Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an selalu akan membawa kita ke hadrah kudsiyahnya Allah, ke hadrah kesuciannya Allah, keridhaannya Allah, kemaghfirannya Allah, ke tamama mahabbatillah. Ya ayyuhal ghawth, huwa nur musilatil lil habib, ya ayyuhal ghawth alaika rabbin. Jangan pelit dengan air mata kita, jangan pelit dengan air mata kita. Pengasuh perjuangan rawuh di tengah-tengah kita, menatap kita. Di samping beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, di samping beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, di samping beliau sahibus syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang beliau para anbiya, para rasul, para sultanul auliya fi kulli zaman, para auliya is-salihin radhiyallahu taala anhum. Bapak Ibu yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan suci, perjuangan yang akan membawa kita ke al-hadratil aliyah, di mana tangis kita, doa kita, munajat kita yang dibimbingkan oleh beliau-beliau, mulai dari Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu muallif, dan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, yang secara sah
diwariskan, diwasiatkan kepada beliau pengasuh perjuangan Wahidiyah Pondok Pesantren Darul Munawwarah, beliau Kiai Haji Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Kuncinya adalah terletak kepada fana'us syaikh muqaddimatun ila fana'illah. Cinta kepada pengasuh, cinta kepada guru rohaniah, tanpa ini tidak pernah akan kita sampai kepada fana'illah wa fana'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghawfi hadzal zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh.